manakala diajukan kepada kita sebuah pertanyaan, adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kamu? Lalu bagaimana caranya kita menjawabnya? Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sakraber yang saya hormati, sahabat spiritual yang saya muliakan. Pertanyaan yang telah dikemukakan pada opening tadi dapat menjadi buah renungan bagi kita semua. Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita? Lalu bagaimana caranya kita menjawabnya? Kadangkala kita tidak pernah menyadari, kita abai dan tidak ngeh. Apakah Allah ada di dalam diri kita? Di dalam bahasa tasawuf disebutkan Allah bersemayam di dalam kalbu mukmin yang lemah lembut. Apa maksud Allah bersemayam di kalbu mukmin yang lemah lembut itu? Ini yang menjadi persoalan. Apakah ini sebuah kata yang tidak mempunyai makna? Atau kata ini, kalimat ini merupakan sebuah metafora, sebuah majasi. Pengertian bersemayam tidak dalam artian secara zat, melainkan bisa jadi sebagai sebuah isyarat bahwa di dalam kalbu mukmin yang lemah lembut itu ada di dalamnya Allah. Apanya? Yaitu zoh, rasa hadirnya Allah, rasa ia bersama dengan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ma'akum Allah senantiasa bersama dirinya, yaitu melalui zoh. Hanya dengan melalui zoh lah kita bisa merasakan ma'akumnya Allah dengan kita. Apakah kita mengalami hal-hal yang semacam itu? Apakah kita ada merasakan bahwa Allah itu bersemayam di dalam kalbu kita sebagai seorang mukmin? Hal ini perlu menjadi renungan, menjadi pemikiran bagi kita, bahwa sesungguhnya kita harus senantiasa menghadirkan Allah di dalam kalbu kita. Merasakan Allah itu hudur bersama kita. Merasakan ma'akumnya, berada dimanapun kamu berada. Sehingga setiap tingkah laku kita, setiap perkataan kita, setiap gerak-gerik kita, dia awasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ar-Raqib. Allah itu maha mengintip hati kita, sehingga Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran bahwa Allah tahu apa-apa yang dibisik-bisikkan di dalam hati itu, dan Allah maha mengetahui siapa-siapa yang berbisik-bisik di dalam hati manusia itu, dan Allah maha mengetahui apa yang terdapat di dalam hati itu, karena Allah senantiasa memandang ke dalam hati. Disebut dengan hati nurani seperti yang telah kami bicarakan pada video yang lalu.
Namun yang menjadi persoalan adalah kesadaran kita akan keberadaan Allah di dalam diri kita. Kesadaran ini yang penting. Ini disebut dengan spiritual awareness. Kesadaran kita akan Allah senantiasa ma'akum dengan kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa menimbulkan kesadaran itu? Sehingga kita betul-betul senantiasa merasakan Allah itu hudur. Atau Allah itu ma'akum dengan kita. Perlu ada latihan-latihan tertentu. Nah, latihan-latihan ini disebut dengan spiritual practice. Jadi spiritual practice itu adalah sebuah tindakan yang kita lakoni untuk melakukan latihan-latihan di dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Latihan-latihan itu di dalam Islam disebut dengan zikrullah, atau disebut dengan kata lain dengan metode meditasi atau kontemplasi, yaitu perenungan tentang ciptaan Allah, merenungkan tentang kekuasaan Allah. Antara kontemplasi, perenungan, meditasi, zikrullah, zikrullah itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di sini akal tidak bermain lagi. Yang bermain di sini adalah zoh. Pikiran kita kosongkan. Dan ketika pikiran kita kosongkan, kita memusatkan perhatian kita kepada kalbu kita. Kalbu yang lemah lembut tersebut. Itu disebut dengan kalbu mukmin yang lemah lembut. Dengan melatih melalui zikrullah akan timbul kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ma'akum bersama kita. Ikhwanul muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala beserta kita dimanapun kita berada. Menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hudur bersama kita. Kalau sampai pada tingkat seperti ini, kesadaran seperti ini, berarti kita telah mempunyai tingkat spiritual yang sangat tinggi sekali. Oleh karena itu, latihan-latihan yang disebut dengan spiritual practice untuk meningkatkan kesadaran kita, awareness kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat diperlukan sekali. Sehingga dengan demikian, ketika kita akan melakukan salat kita itu akan menjadi salatin khasian. Demikian saja video singkat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.